Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 SMK, di mana kita sedang menghadapi suatu hal yang memprihatinkan ya. Ada wabah mematikan corona, ya kan? Maka untuk siswa Bapak diliburkan sampai 14 hari ke depan. Jadi selama kalian libur, pembelajaran jalan terus. Kita tetap belajar menggunakan jasa menggunakan internet ya. Sesuai dengan struktur kurikulum, seharusnya Bapak mengajari kalian Microsoft Excel. Kemudian sekarang Bapak menggunakan aplikasi mobile, Bapak menggunakan HP Android, sama persis fungsinya. Bapak menggunakan aplikasi WPS untuk menggunakan aplikasi pengolah data tersebut. Disarankan kalian jika ada laptop di rumah menggunakan laptop ya. Kalaupun tidak punya laptop bisa menggunakan aplikasi WPS. Intinya sama, saripatinya sama, fungsi-fungsinya pun sama. Yang penting kalian bisa mengolah data menggunakan bantuan komputer. Kenapa kita membutuhkan bantuan komputer? Dengan olah data menggunakan komputer, kita bisa mengolah data yang jumlahnya sangat banyak, ribuan dan lain sebagainya ya. Berbeda dengan manual, ini sangat melelahkan, tapi dengan komputer semua serba otomatis. Kalau kalian buka Microsoft Excel dan atau WPS di handphone Android, ini kita tampilannya ya. Ini ada garis-garis, kotak-kotak ya. Masing-masing kotak ini Bapak zoom ya, kita beri nama sel. Masing-masing sel kotak-kotak ini sel A1, berarti maka yang berwarna hijau adalah angka 1 dan huruf A, itu bernama sel A1. Kita klik di sini, yang berwarna hijau adalah B dan angka 1, ini kita sebut sel B1. Jika menggunakan komputer maka akan berwarna kuning, bedanya hanya itu saja, tapi prinsipnya sama. Ini sel C1, Bapak klik sembarang, ini sel B13, ini sel C15. Sudah paham dengan sel ya? Kenapa kita harus memahami sel? Karena dengan menggunakan perintah olah data Excel atau WPS, kita pakai di sini Android ya kan, kita akan memberi perintah, kita apakan angka di masing-masing sel. Itulah pentingnya menggunakan kalian mengenal Excel. Misalnya di sel A1 ada 2, ada nilainya 2 ya kan, nilainya sel A2 nilainya 4. Kemudian di A3 kalian pengen menjumlahkan berapa sih nilai dari A1 ditambah A2, maka kita akan memberikan perintah ke aplikasi ini, jumlahkan sel A1 dan A2, maka akan ketemu di situ hasilnya. Jadi itulah pentingnya mengenal sel. Jadi dengan itu kita nggak usah pusing menghafal rumus Excel yang ada banyak ya, tapi kita pahami prinsipnya. Kita ingin mengkalikan misalnya, kalikan antara, atau kita semua kita tulis di sini, kalikan semua angka yang ada pada sel A1 sampai A3 dan sel B1 sampai B3. Berarti 2 dikali 4 dikali 5 dikali 5 dikali 4, seperti itu ceritanya. Maka tinggal kita kalikan perintahnya. Masukkan perintah operator di situ. Ingat pada saat kalian belajar di sekolah dasar, operator ya kan, ada kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Kita contoh aja, contoh sederhana di sini ya. Untuk menggunakan rumus mempertemukan antar sel, kita beri perintah misalnya di baris 1. Baris itu berarti yang disimbolkan dengan angka di situ ya. Baris 1 berarti kan kita jumlahkan antara A1 dan B1. Apa rumusnya? Kita buat sama dengan ya A1. Pencet aja, klik, tambah B1, enter. 2 tambah 5 hasilnya 7. Kemudian perintahnya lagi,
jumlahkan A2 dengan B2. Kita nggak perlu ngetik lagi. Jumlahkan A3 dengan B3, nggak perlu ngetik lagi. Kalau di komputer tinggal geser ke bawah, maka keluar otomatis nilainya. Tapi kalau di WPS nggak ya. Jadi ini kalau di komputer tinggal klik selnya ini, terus geser ke bawah sini. Jumlahkan antara ini tambah ini. Ini hasilnya. Selanjutnya kita buat pengurangan. Bagaimana formulanya? Kalian mungkin sudah bisa menebaknya ya. Sama dengan dulu. Selalu setiap formula kita tulis sama dengan. Pengurangan. Sel mana? Sel A3. Dikurangi sel B3. Nah ini seperti ini tampilannya ya. Enter. Sudah jelas ya. Kita ganti formulanya sama dengan pembagian misalnya. Sel A3 dibagi sel B3. Ya. Sel perkalian. Bintang saja. Enter. Jadi ingat, dalam operator matematika bataku, kali bagi tambah kurang. Kali untuk mengalihkan antar sel berarti sel A3 dikali sel B3. Ya. Bagi yaitu per. Tambah plus kurang minus. Sampai di sini masih bingung? Bapak yakin kalian sudah mulai paham ya. Jadi operator matematika bataku di Excel sudah kalian bisa gunakan. Selanjutnya untuk lebih memahami lagi, kita akan gunakan beberapa pengolahan data. Kita buat daftar nilai misalnya ya, dimana di sini ada nomor, di sini nama, ya kan, di sini UH1 misalnya, di sini UH2, ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ada 5 orang siswa. Kemudian namanya Awan, Febri, Kandi misalnya, Hari, dan Fitri misalnya. Ya. Kemudian nilainya 78, 79, 80. Nah, seperti itu. Bapak akan perkenalkan rumus dalam pengolahan data. Misalnya, gurunya ingin mengetahui jumlah nilai dari seluruh siswa itu bagaimana dari nilai ulangan harian 1. Maka rumusnya adalah sama dengan sum. Sum ini adalah kepanjangan dari summary atau jumlah, ya kan? Sum dari mana? Dari sel C2, ya kan? Geser ke bawah, tarik ke sel C6. Sum formulanya adalah sama dengan sum dalam kurung dari C2 sampai C6. Ini bisa kita kasih tutup kurung, enter, tanpa pun juga langsung bisa ketahuan. Di situ jumlahnya adalah 390. Nah, ini kita hitung lagi. Selalu gunakan sama dengan ya. Sum dalam kurung sel D2 sampai ke D6. Bapak nggak usah tulis tutup kurung, dia udah tahu, udah pintar aplikasi ini. Enter, langsung saja. Dengan tutup kurung lebih bagus, tanpa pun bisa langsung ketemu hasilnya. Ya. Ini jumlah nilai dari ulangan harian 1. Ya. Itu tadi materi pertama adalah yang kita kenal adalah sum. Ya. Sum itu jumlah. Kemudian kita hapus di sini ya.
kita akan membuat yang kedua, nilai rata-rata dari ulangan harian 1 misalnya. Perintahnya adalah average. Average ya, average ya kan? Dari C2 sampai C6. Enter. Rata-ratanya adalah 78. Ya, di kolom D7 kita buat juga misalnya nilai rata-rata dari ulangan harian 2 ke 5 orang anak tadi. Berarti apa tadi? Average dari, ini Bapak pakai Indonesian English ya. Average dari D2 sampai D6. Nilainya keluar 79,2. Kita simpulkan di sini average adalah nilai rata-rata. Kita kosongkan selnya dulu. Kemudian pertanyaannya, nilai terendah dari ulangan harian 1 5 orang anak berapa? Sepintas kita bisa langsung tahu ya kalau nilainya itu 76, karena anaknya cuma 5. Kalau anaknya ada 3000 bagaimana? Susah kan? Itu mulailah pentingnya kita menggunakan komputer untuk mengolah data. Jadi kita cari nilai terendah, berarti F sama dengan min dari mana? Dari sel ini sampai ke sini. Ketemu 76, ya kan? Itu kalau 5 orang anak dengan mata kita sepintas bisa menghitung, tapi kalau udah ada 1000 anak susah kita carinya. Coba kita pelatih lagi, sama dengan nilai terendah dari sel D2 sampai ke D6. (76) juga. Kebetulan Bapak pas sama ngetiknya 76. Ya, itu paham ya. Untuk nilai tertinggi sama, kalau ada min berarti ada max ya. Ini min berarti nilai terendah. Kalau untuk max rumusnya sama dengan max berapa sampai berapa, itu adalah nilai tertingginya. Nah, inilah rumus lanjutannya selain kabat aku tadi, ya kan? Kemudian kalau untuk kali, kita pakai bintang, ya kan? Nah, Bapak zoom ya sini ya. Ini simpulan kita hari ini. Bagi, kita pakai per. Tambah, kita pakai plus. Kurang, kita pakai min ya. Jadi dengan pelajaran hari ini kalian sudah bisa melakukan operator sederhana olah data menggunakan Excel, bisa menghitung nilai jumlah, nilai rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimal. Untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang penggunaan Excel, baik dalam aplikasi mobile menggunakan BPS ataupun menggunakan aplikasi dengan desktop atau komputer atau laptop menggunakan Microsoft Excel. Sampai di sini. Kemudian silahkan ambil absen di kolom komentar YouTube Bapak ini, ketik nama spasi kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.